Sabda. Mulai. Do you have because before going to school? Yes. Yes, from. Right. Before? If because why? Kenapa? Hungry. Boleh? Sakit. Sakit apa? Perut. Masih ingat belajar kita yang kemarin? Kenapa? Kenapa? Opini ya. Kali ini nanti materinya ada hubungannya dengan opini, yaitu tentang type exposition atau analogi exposition. Tujuannya untuk apa? Kita pelajari type exposition ini. Satu, yaitu mengenali karakteristik type exposition. Jadi type exposition nanti ada beberapa bagiannya ya. Terus yang kedua, mengenali ciri-ciri usernya, bahasanya dalam type exposition. Sebelum kita ke materi, kita SPK dulu ya sama teknik praktek teknik stop ya. Teknik stop ini adalah relaksasi ya, kita biar nanti relax dalam pembelajaran ya. Oke, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Anak-anak bisa melakukan posisi duduk agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi tubuh tetap relax. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda.
Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan badan ke bawah. Relax. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan udara yang terulai saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Tarik nafas. Rasakan udara segar masuk ke hidung, lalu hembuskan. Tarik nafas. Rasakan udara segar masuk ke hidung, lalu hembuskan. Tarik nafas. Rasakan udara segar masuk ke hidung, lalu hembuskan. Nah, itulah tadi teknik sekarang ya, anak-anak biar kalian lebih rileks untuk pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya kita akan ke materi ya. Kegiatan bonus. Sekarang kita ke materi ya. Materi yang ini kita akan belajar tentang teks eksposisi atau analytical eksposisi. Nanti ada pengertian, struktur, jenis dan kaidah kebahasaan. Nah, ini tadi stop juga. Mari aja ya, kita sudah mengenalnya. Oke, sekarang kita materi. What is analytical exposition text? Apa itu analytically exposition text? Ada yang tahu mungkin? Sudah pernah tahu mendengar tentang analytically exposition text? Kayak videonya kamu boleh nanti kirim buahnya. Or let's read it down first. First is what is exposition text? So brief, exposition text is a text that presents one point of view of an issue. Exposition text can generally be found in so here scientific article, journals, magazine, editorial, and editorial of newspaper journalist media. Sebelum kita review pertama adalah apa itu exposition text. Jadi sebenarnya itu exposition text adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu. Exposition text umumnya dapat kita temukan di dalam artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Jadi, analytically exposition text is a text that contains the author's opinion for things that happen around him. Be it an object, place, or even without inviting the reader to do something. Artinya, analytical exposition text adalah sebuah teks yang berisikan pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di
seperti tadi, baik itu benda, tempat ataupun kejadian tanpa mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi cuma menulis saja. Yang membaca tidak diajak untuk ke dalam tulisannya itu ya. Jadi dalam tulisannya. Terus tujuannya dari exposition text adalah what is the purpose of analytical exposition text? Well, the main purpose of analytical exposition text is a persuade the reader that the issue is an important matter. Tujuan dari analytical exposition text ini untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kamu perlu ingat kalau analytical exposition text itu tidak berusaha untuk mengubah sudut pembacanya. Yang tadi ya, jadi teks ini murni hanya berisi pendapatnya penulis. Jadi yang membaca tidak disuruh untuk mengubah hasil tulisannya penulis. Jadi sesuai dengan keinginannya penulis, dan pembacanya juga tidak diajak ke dalam keadaannya yang ditulis penulis. Terus, analytical exposition text ini ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumen, dan yang terakhir adalah reiteration. Nah, kita bahas satu-satu. Ada 3 bagian ya, ada tesis, argumen, sama reiteration. Tesis. Pada bagian ini adalah tesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama, ide utamanya, ini paragraf utama, dan sudut pandang penulis. Tesis selalu bisa kita temukan di mana? Di awal paragraf. Ya, pertama teks. Bagian ini pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Jelas ya? Tesis itu letaknya di mana? Di awal paragraf. Terus yang kedua, argumen. Di paragraf selanjutnya kamu bisa menemukan bagian argumen. Argumen itu apa toh? Pendapat. Argumen itu pendapat. Jadi pendapat untuk mendukung topik utamanya dari paragraf pertama tesisnya tadi ya, itu disebut argumen. Yang telah disampaikan sebelumnya, biasanya dalam teks ini lebih dari 2 argumen. Biasanya lebih ya. Biasanya kalau kalian melihat teks eksposisi itu ada misalkan ada 5 paragraf, berarti argumennya ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama itu pasti tesis. Terus yang terakhir nanti pasti ada apa? Reiteration atau kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu terletak di belakang paragraf. Jadi ada 3 argumennya ya, pendapatnya yang mendukung dari tesisnya ya. Nah, yang ketiga ini adalah reiteration, yaitu setelah bagian tesis dan argumen sudah dipaparkan, tentu saja ditutup dengan kesimpulan atau reiteration. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup penulis. Reiteration adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Reiteration juga sering sebagai conclusion. Apa artinya? Kesimpulan. Reiteration terletak di mana tadi? Di akhir paragraf ya, atau biasa disebut dengan kesimpulan. Terus selanjutnya itu kita belajar tentang kaidah kebahasaan analytical exposition text atau language-nya tadi kan. Tujuan utama tadi untuk mengenali karakteristik apa teks eksposisi tadi sudah ada 3 bagian, yaitu tesis, argumen, sama reiteration atau conclusion. Itu yang tujuan pertama ya. Tujuan yang kedua yaitu mengenali
language future. Nah, ini ada tujuan yang kedua ya, kaidah bahasa. Penulisan analytical expression tag ini menggunakan simple present tense. Ya, apa itu simple present tense? Ada apa? Tentang kejadian yang berlangsung. Itu simple present tense. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya experience, feel, know, knowledge, sensitive, dan seterusnya. Ya, simple present tense ini biasanya ditandai dengan apa? Dengan kata apa? Untuk tambahan apa? S to be ya, to be, S ya, betul? S sama ES. Terus katanya apa? Do sama does. Terus penggunaan connective word yaitu kata penghubungnya. Penggunaan kata penghubung ini tujuannya untuk menghubungkan antara ide baik itu frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Biasanya pakai apa? Kata penghubung itu apa aja coba? Belum. Kata penghubung apa ya? Dan gitu. Terus apa? Tetapi, gitu? Apa? Lalu, oke. Nah, itu namanya kata penghubung atau conjunction. Itu adalah ciri-ciri dari analytical exposition text. Connective word itu banyak fungsinya. Ada 3 fungsi dari kata hubung. Yang pertama adalah adding information, menambahkan informasi. Contohnya menggunakan moreover, in addition, and also. Ini adalah contohnya untuk menambahkan informasi. Saya dan kamu, berarti kan menambahkan informasi. Ya. Contrasting information, mengkontraskan sesuatu. Contohnya seperti but, however, dan even though. Berarti itu artinya apa? Tetapi. Fungsinya pertama adalah mengkontrasting information. Yang ketiga, causality, yaitu menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti because, therefore, thus, consequently, despite, due to, for that reason. Ini menunjukkan sebab akibat. Because, karena ya. Oke, ini adalah contoh dari tag analytically exposition. Ada yang kita tanyakan dulu sebelum kita contohnya. Ada yang jelas? Ya deh, sudah jelas ya? Sudah. Oke. Nah, lanjut ya. Ini adalah contohnya. Kita kurang apa ini? Kelihatan? Yes, from. Contohnya judulnya adalah Why We Saw West Food. Apa? Ini masuk apa ini? Yang ini masuk apa? Masuk? Yang ini masuk apa? Title ya, judulnya Why We Saw West Food, judulnya ya. Terus food mostly is a big problem and I need to be topic. Food mostly is bad for the earth and the environment. Wastes money and wastes resources. If we all work together, this problem of food wasting can be changed. To start with, wasting food is bad and destructive for the earth's environment. When food put with other organic in it gives off methane gas which is
25 more powerful than carbon pollution. Nah, ini adalah contoh teks analytically export system. Yang kedua itu ini yang pertama adalah apa tadi? Tesisnya ya. Terus argumennya yang mana? Oke, ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti yang ini masuk apa? Argumen karena menjelaskan tentang yang pendapat tentang tesisnya. Terus ventilasinya gimana? We need to stop buying what we don't need. Nah ini kan ventilasi kan terletak di mana? Di akhir paragraf. Berarti kan kalau ada 5 berarti ya paragraf kelima. Itu mesti kesimpulan conclusion. Ini tadi ya. Tesisnya food wasted in tadi ya. Ini jawabannya tadi, soalnya yang tadi ya. Argumennya mulai to start sampai toh ini ya. Terus retirasinya mulai biji toh ya. Oke. Ya paham ya. Kalau disuruh mencari bagian-bagian dari tulis position type. Terus ini juga contoh yang kedua, the importance of learning. Coba sekarang maju siapa yang bisa menunjukkan bagian dari text exposition. Ada tesis, ada argumen, ada iteration. Ayo coba satu, yang tesis dulu. Ya. Ya, sudah. They help in the of mental health and physical fitness of the body. Iya, betul sekali. Tesisnya tadi awal sampai of the body. Terus yang kedua tentang argumennya. Ayo pendapat-pendapatnya. Coba siapa? Ayo sendiri kan nih. Apa argumennya ini? Ayo. Ayo dong. Argumen, pendapat-pendapatnya itu yang mana? Kamu? Tunjukkan yang kamu tahu semuanya. The sport is important for boost drug participant in sport and get a student gain further skill, experience, and Iya, argumen itu argumen. Iya, argumen. Dan penjelasannya argumen itu. Siapa? struggles of life, the great things in the head community and the examination that the student cannot Jawabannya. Terus yang terakhir tentang definisinya atau konklusinya. Ayo siapa coba yang mau menunjukkan di mana letak konklusinya. Ayo siapa? Silakan deh.
Oke, cewek mungkin di sana, ayo. Ya, sudah coba. Gak apa-apa. Gimana? Tanya. Coba. Kelihatannya berapa itu? Adanya kelima, benar apa salah anak-anak? Ya, baik. Nah, tadi sudah paham ya tentang bagian dari ada dari eksposisi. Nah, ini jawabannya ya, betul. Dan sport sama ini ada latihannya. Nah, sekarang seperti yang sudah kita kemarin kita sudah bentuk kelompok ya. Sesuai kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kelompoknya masing-masing kemarin ada juga ya, kelompok ini saya tinggal di lomba yang sesuai siswa juga terus Ini saya post dulu ya, Bu. ini ya proyek. Ini nanti ada dua teks ya. Kalian cari bagian dari teks eksposisi. Ada tesis, argumen sama definition. Terus satu lagi sama language future-nya ya, ini hasilnya. Jadi menggunakan apa? Kata pendukungnya apa ya? Kita cari. Ini ada dua teks ya. Ini bagian satu. Ini ada dua teks. Ya, kita kan kelompoknya dua ya. Ya. Bisa dua. Ini statik ada dua. Oke, berarti kalau dua ya satu nanti teks satu. Yang kedua teks dua. Ya. Jadi tidak dikerjakan dua-duanya, tapi salah satu. Misalnya ini statik ke kelompok satu, berarti nanti mengerjakan yang kelompok yang teks satu. Sudah paham ya? Kamu belum? Ini nanti saya berikan soalnya. Ada juga soalnya yang sudah saya sharingnya ya. Kalau mau tulis, kalau suka musik, nomor sudah saya kirim lewat WA ya. Bagian-bagiannya nanti tugasnya ya, tulis tidak apa tidak. Terus di penataannya itu tadi ada di tiga, ada tesis, ada apa? Terus language future-nya itu menggunakan kata penghubung apa?
sharing atau mintakan sebenarnya apa ya? Paham ya, gitu ya. Untuk yang kalian boleh menggunakan apa? Canva boleh, buat video boleh, buat video juga boleh. Untuk yang auditory sudah kelihatan darinya, sudah ada di HP, dia dikerjakan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 2 yang menyampaikan hasil diskusi. My name is Princess Asmita. The importance of using hand sanitizer in their daily lives. People were carefully running around going to work. A high quality hand sanitizer spray can make a big difference in your environment. Two. You program Pre-aiming you slept with match and sanitizer. Visit push on men to wait out more. Language using connected word and the connected word. It can be done to breakfast if you see. Skyping your screen of your brain can affect the rest of your day. Baik.
Dua lagi ya? Beda? 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 Oke, besaran. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aja direkam iki kelompoknya ra kanggo. Next one. Kita loh. Jadi korban anything calorie dia. Tutor coloring nih. Tutor coloring. Gak enak lah, mana dulu orang langsung beri stowi lah. Enak dulu naik wes langsung pergi. Aku itu prosesnya. Gimana tau? Jepur ini toki. Thank you guys. Terima kasih sudah semuanya nih.
sebagai tahapan tindakan pemetaan gagasan atau informasi di dalam teks. Hal ini identik sekali dengan protokol. Untuk refleksi. Jadi pembelajaran hari ini guru akan membagikan tentang refleksi. Kalian tulis ya. Kalian isi. Kalian tulis refleksinya. Yang pertama, ask for your experience of learning. Ceritakan pengalaman kamu tentang pembelajaran hari ini. Ya, itu nanti nomor 1 diisi. Nomor 2, feeling, perasaan. How do you feel during the learning process? Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran berlangsung? Yang ketiga, finding, pembelajaran what lesson did I learn today? Pembelajaran apa yang saya dapatkan hari ini? Yang ketiga, what will I do after studying today's lesson? Apa yang akan saya lakukan setelah belajar pembelajaran ini? Oke, sekarang isi refleksinya di sini dulu. Marti pakai tok tole kok wakit wakit Ayo, tulis video. Isi nomor sudah. Apa soal? Sudah. Perhatian hasil satu kelompok juga satu saja pertanyaannya. Oke, jadi kelompok ini nomor 1 about expulsion type.
Kita buka aja ya. Yes. Semut kabel. Semut kabel. Sini ada gambar palu, ada bius, Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang description text description. Yes, sir. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa. Kepala kelas mana? Pimpin doa. Doa mulai. Wahyu